Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama dengan kami dalam program Berkat Pagi. Biarlah di sepanjang hari ini sebelum kita melakukan setiap kegiatan kita, biar kehidupan kita dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama membuka Alkitab di dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat 2 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh memperhatikan Alkitabnya. Kejadian pasal yang ke-39 ayat 2 sampai yang ke-7. Beginilah firman Tuhan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau melihat di pasal sebelumnya, di Kejadian pasal yang ke-37, ya di Kejadian pasal yang ke-37 di mana Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya. Ya diceritakan di sana bahwa Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya dan saudara-saudaranya sangat iri hati kepada Yusuf. Karena ia adalah anak kesayangan dari ayahnya, yaitu Yakub. Dan juga karena mimpi-mimpinya, akhirnya mereka menjual Yusuf kepada pedagang yang membawanya ke Mesir. Kalau kita mau melihat di Kejadian 37 ayat yang ke-36, adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Nah, oleh sebab itu di Kejadian yang ke-39 ya Yusuf di sana dikatakan bahwa Yusuf dibeli oleh Potifar, seorang pejabat penting pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja Firaun. Ya, kalau kita mau melihat di ayat yang sudah kita baca di ayat yang kedua sampai yang keenam, jelas-jelas sangat nyata bahwa penyertaan Tuhan itu sangat nyata bagi Yusuf. Bahkan dalam segala pekerjaannya Tuhan membuat berhasil. Ya Bapak Ibu saya berkati Tuhan, oleh karena itu Yusuf mendapat kasih tuannya. Ya di ayat yang keempat dikatakan maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Tidak hanya sampai di situ saja Bapak Ibu Saudara. Ya, dia diberikan kepercayaan dan kuasa atas segala milik tuannya. Dan seluruh rumah tangganya pun dipercayakan kepada Yusuf. Begitu sangat nyata penyertaan Tuhan kepada Yusuf. Nah, kalau mungkin di ayat yang kedua sampai yang keenam kita boleh melihat bahwa keadaan Yusuf itu masih baik-baik saja. Ya, masih baik-baik saja. Namun kita mau lihat di ayat yang ketujuh. Ya, di sini kita melihat bahwa disinilah awal mulanya ada sesuatu hal yang terjadi kepada Yusuf. Di sana dikatakan bahwa istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi lalu katanya marilah tidur dengan aku. Inilah awal mulanya ada sesuatu hal yang terjadi kepada Yusuf. Ya. Di mana istri Potifar mulai tertarik kepada Yusuf, ya ia berkali-kali menggoda Yusuf. Tapi untungnya Yusuf menolak. Dia menghindari hal itu. Karena dia tidak mau mengkhianati, apalagi sampai berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tapi istrinya Potifar ini selalu mencoba untuk menggoda Yusuf. Sampai pada akhirnya Yusuf pun difitnah oleh istri tuannya. Ya, dia menuduh Yusuf mencoba untuk memperkosanya. Ya, ketika Potifar mendengar itu, lalu marahlah Potifar dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Mungkin kelihatannya seperti tidak adil Bapak Ibu. Tapi
Di sini Yusuf sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia mau tetap menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan. Dia mau tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, dari ayat pembacaan yang kita baca pada pagi hari ini, yang boleh kita katakan bahwa ternyata keadaan baik-baik pun tidak selamanya bertahan. Artinya hidup ini benar-benar tidak terlepas dari yang namanya godaan atau hal-hal yang mungkin membuat kita jatuh. Kalau di ayat 2 sampai 6, ya di situ jelas bahwa kehidupan di situ mungkin lagi baik-baiknya saja. Tapi di ayat ke-7 dia sudah mulai ada masuk hal-hal yang ingin menjatuhkan Yusuf. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perlunya kita mempersiapkan diri kita dalam segala hal, dalam keadaan apapun, karena kita tidak tahu akan apa yang terjadi di depan. Bahkan 5 menit ke depan pun kita tidak tahu akan apa yang terjadi. Tapi perlunya kita mempersiapkan diri kita, berjaga-jaga, waspada untuk hal-hal yang terjadi ke depan. Iblis itu selalu ada di mana-mana. Dia akan selalu mencari kesempatan. Itu sebabnya kita tidak boleh memberi kesempatan kepada iblis. Saat kita memberi kesempatan kepada iblis, maka kita akan jatuh. Maka kita akan berada di jalan yang salah. Selalu waspada pada hal-hal yang membawa kita ke jalan yang tidak benar. Kita mau tetap jadi orang yang terus berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena lewat hal-hal seperti itu, iblis bisa menjadikan itu alat untuk menggoyahkan iman kita. Untuk menjatuhkan kita. Dia mau pakai kesempatan itu. Kalau mungkin secara manusia bisa saja Yusuf mengambil keuntungan secara pribadi. Bisa saja dia menerima godaan tersebut. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia tetap melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang berkata Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk boleh dapat berani berkata tidak dengan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Berani katakan tidak untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Biar kehidupan kita tetap selalu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kita, pegangan kita untuk melakukan setiap aktivitas kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita.